Selamat siang pemirsa, senang sekali kami dapat bertemu kembali dengan Anda dalam membawakan berita yang tentunya akurat. Hari ini publik dikejutkan dengan penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mengalami kenaikan hingga mencapai 230 juta rupiah per bulan dan juga tunjangan sebesar 50 juta rupiah per bulan. Berdasarkan kenaikan tersebut, negara menetapkan anggaran hingga 1,6 triliun hanya untuk 580 anggota DPR selama tahun 2025. Kenaikan tunjangan DPR periode 2024-2029 resmi diumumkan pada 19 Agustus 2025 oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Tunjangan perumahan ini diberikan kepada anggota dewan, khususnya yang berasal dari luar daerah, agar tetap memiliki dukungan biaya tempat tinggal selama bertugas di Jakarta. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempermudah mobilitas anggota dewan yang menghadapi kepadatan dan kemacetan kota. Pada hari yang sama, gelombang kritik publik memuncak ketika Adis Kadir menjelaskan bahwa kenaikan tersebut merupakan penyesuaian beberapa komponen tunjangan anggota, termasuk tunjangan rumah sebagai pengganti fasilitas yang dinilai tidak layak. Ia juga menyampaikan adanya penyesuaian pada tunjangan lain, seperti tunjangan beras dan transportasi. Kemudian pada 21 Agustus 2025, ia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok bagi anggota dewan, melainkan hanya kompensasi berupa tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah sebagai pengganti rumah dinas yang telah dikembalikan kepada negara. Poin ini menjadi sorotan lembaga pengawas seperti ICW. Namun, klarifikasi tersebut tidak berhasil meredakan kritik publik. Nominal tunjangan rumah dianggap terlalu tinggi dan dinilai tidak mencerminkan empati terhadap kondisi masyarakat. Jadi menurut saya kenaikan tunjangan DPR hingga 50 juta itu sudah sangat kelewatan. Padahal masih banyak fasilitas-fasilitas di sekolah yang rusak karena katanya anggarannya terbatas. Nah, orang tua kami juga sudah sangat berjuang keras dalam membiayai pendidikan maupun kebutuhan kami sehari-hari. Maka dari itu, jika kami mendengar adanya kenaikan tunjangan hingga sebesar itu, rasanya tidak adil buat kami. Jika memang pemerintah membutuhkan tempat tinggal, maka harus biayanya sewajarnya, karena masyarakat mungkin merasa tidak adil. Nah, kedepannya itu pemerintah bisa melihat kondisi masyarakat dan bukan malah membuat kebijakan sendiri yang bisa mengecewakan masyarakat sekitar. Gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat terus berlangsung. Pada akhirnya, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mengumumkan pencabutan kebijakan tunjangan tersebut, mengakhiri kontroversi yang telah berlangsung selama 2 minggu.